Baik, sebentar. Baik, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini sebenarnya kami bertiga merasa senang sekali berkesempatan berbagi lah. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lebih ahli terkait ini, tapi setidaknya apapun yang sudah dimiliki Bapak Ibu bisa sekaligus dibagikan pada forum kali ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai mungkin saya berharap Bapak Ibu bisa mengakses ini Slido di sisi Bapak dan Ibu. Di browsernya silahkan diakses Slido seperti ini dengan event kode ini. Mungkin Bu Cecil bisa dibantu share screen sebagai partisipan. Bu Cecil untuk akses Slido-nya lebih dahulu. Dek, kalau suruh gini-gini aku gimana? Itu suruh ikut apa slide-slide-nya itu gimana? Suruh mencet ini gimana? Bapak Ibu bukan slide SLI.do, ada titiknya Bu Emil? Oh ya, mohon maaf saya edit dulu. Ya. Bentar. Bapak Ibu masukkan di browser Bapak Ibu. Ini materi apa? Ini pindah sini. Ini tadi siapa, Dek? Bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. .do, SLI.do. Lihat tampilan saya, Bu Emil? Ya, jelas, Bu Cecil, tampilannya jelas. Ya, silakan Bapak Ibu, sudah muncul seperti ini. Masuk ke Google Chrome. Ketikkan .do. .do. 9600. Gimana? Bu Emil? 19600. 19.600. Bapak Ibu, silakan dimasukkan. Join a meeting atau event, masukkan di sini. Lihat seperti saya. Di layar. Ketikkan 19.600. 19.600. Gimana ini? Bapak Ibu? Ngetik 400-nya. Gimana? Bapak Ibu memberikan suara. Aktif nih. Nyatakan dia coba. Boleh? Udah. Itu. Ini mah nggak bisa diklik. Nah iya. Ibu yang menggunakan handphone, Pak Ibu langsung aja Google Chrome, layar Webex-nya nanti akan tertutup nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya masih terbuka. Jadi layar Webex meskipun Bapak Ibu mengerjakan kegiatan yang lain, itu sebenarnya masih tertutup tapi sebenarnya aktif. Jadi silakan masuk ke Google Chrome, ketikkan SLI.do. Join event meetingnya 19.600. Ini Bapak Ibu ya. Udah. Emil ingin berbagi Gambar. Saya masuk ya. Udah tadi. Bisa diklik tuh nggak bisa. Iya, ngetik sendiri 19.600. Akan muncul pertanyaan Bapak Ibu. Ada yang masuk seperti ini ke dalam Slido-nya? Silakan dijawab masing-masing Bapak Ibu. Apa Bu? Formnya Bu?
SLI.do. SLI titik dot. Do. Oke. Ini bukan tanyain kayak gini. Iya, pertanyaan jawab. Suruh polling apa suruh Q&A? Polling. Ini udah. Masuk ke 9.600, nanti akan muncul seperti di layar saya. Berapa ini Bapak Ibu mengkampanyekan pencegahan COVID? Selalu. Ya, kalau ketemu. Pertanyaannya Ya. Berapa? dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau sudah pernah bintang selalu bintang 5, tidak pernah bintang 1, yang Bu Emil ya. Bapak Ibu, Silakan direspon. dipilih. Kita klik share. Oke, ini baru Bu Cecil yang jawab. Yang lain Ibu Bapak silakan dicoba mengisi dulu. Masuk kodenya apa, Bu? 19.600 Ibu, 19.400. Itu ya. Siapa itu? Jawab Ibu. Sudah jawab. Nanti akan muncul layarnya seperti saya sama Bapak Ibu. Ya, akan sambil grafik, benar. Lanjut Bu Emil. Gimana? Baik, baru 12 ini apa kita lewati atau kita lanjut? Tunggu, baru 12 yang menjawab. Bapak Ibu masih ada yang mencoba masuk? Di situ ya. Udah. Kan di layarnya berarti banyak yang menjawab. Malu juga. Vanessa masih ada. Sering Bapak Ibu mengkampanyekan pencegahan COVID-19 memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Pada lanjutan lagi pertanyaan lagi. Kata kuncinya adalah mengkampanyekan COVID-19 dan pemanfaatan TIK-nya. Jadi, berapa sering Bapak Ibu mengkampanyekan COVID-19 dan menggunakan TIK dalam pembelajaran? Klik ini apa? Ibu kok nggak muncul ya? Ibu kok nggak? Udah? Belum pernah. Terus dipatiin lagi. Belum pernah. Ya, kita ke selanjutnya. Masih nunggu. Apakah masih dibuka oleh Bu Emil? Gimana sih? Selanjutnya. Isinya tadi taruh di mana ya? Udah Bu, lanjut mungkin. Biar pulang aja. Bisa aja Ibu. Media apa saja yang Bapak Ibu gunakan dalam berinteraksi dengan siswa? Oke. Media apa saja? Mana? Ketikkan jawaban Bapak Ibu. Selama masa COVID-19 ini, selama masa pembelajaran di rumah ini, Masih sini dulu. apa saja media yang Bapak Ibu gunakan dalam interaksi dengan siswa? Mengkontrol siswanya dengan cara seperti apa? Apakah menggunakan video conference seperti ini? Menggunakan WA? Oh, pakai WA. Menggunakan Google? Atau apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai jawaban Bapak Ibu masing-masing. Media apa saja Bapak Ibu gunakan dalam interaksi dengan siswa di masa COVID-19 ini? Pakai WA. Kan ditulis Bapak Ibu. Ketikkan jawabannya. WA. Udah Ketik ya dulu. Udah kayak gini adanya. Udah dikirim belum? Udah. Diketik. Udah. Jadi diketik langsung kirim. Apakah dengan WA? Mana sih? Aku jawab WA tadi. Terus muncul ke sini. Terusnya kok nggak muncul? Apakah dengan boleh lebih dari satu pertanyaan jawabannya? Yang jawabannya. Dari satu. Apakah dengan Facebook? Apakah dengan IG? Atau juga dengan email? Atau Bapak Ibu datang ke rumah siswa masing-masing? Atau siswa disuruh telepon?
atau Bapak Ibu mengumpulkan mereka di sekolah kadang-kadang atau diajak ke rumah Bapak Ibu, Kok nggak ada ya, Dek? dikirimkan responnya, dijawab. Yang paling banyak di sini ternyata menggunakan online dengan WhatsApp, smartphone via WhatsApp. Apakah menggunakan Google Form atau Quizizz atau Kahoot atau video-video pembelajaran yang dibagikan menggunakan WA, menggunakan Facebook ataupun menggunakan yang lain-lain. Silakan dituliskan. Tuliskan saja yang Bapak Ibu gunakan. Bila ingin menambah jawaban Bapak Ibu, gunakan respon ini, tambah respon. Kalau ternyata selain menggunakan WA, Bapak Ibu juga menggunakan video atau Bapak Ibu juga menggunakan Google Classroom atau Bapak Ibu juga menggunakan Google Form atau Bapak Ibu juga menggunakan Kahoot. Silakan ditambahkan di respon. Jadi kalau memang ada lebih dari satu yang digunakan boleh. Ini sudah ada menjawab menggunakan Line, menggunakan Zoom. Jadi ternyata sudah nggak asing ya penggunaan Webex atau Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Silakan diketikkan lagi. Sudah berapa Bu Emil yang menjawab? Masih ditunggu atau mau lanjut? Itu baru dapat 16 respon ini Bu, berarti mungkin belum semua menjawab, tapi nggak apa-apa. Ini sampling ya. Baru 16 respon yang masuk. Jika memang masih bisa yang lain silahkan ditambahkan dan Bapak Ibu. Tambahkan Bapak Ibu yang sudah masuk. Ujian ini seperti apa Bapak Ibu? Menggunakan YouTube boleh. Menggunakan ujiannya seperti apa? Grup ini mungkin grup WA ya Bapak Ibu ya. Menggunakan Classroom berarti sudah ada yang menggunakan Google Classroom. Dia menggunakan atau rumah belajar, ya, ruang belajar, ruang guru, ataupun yang lain-lain dimasukkan. Jadi tunggu responnya. Google Classroom. Ya, ditulis Bapak Ibu. Tambahkan lagi responnya, respon kalau memang masih ditambahkan. Kok saya nggak bisa nulis sih? Oh. Oke, sudah bertambah itu Bu Cecil, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Bu, media apa? Tunggu, masih ada yang ingin jawab dulu Bu Emil. Oh, masih ada yang ingin jawab. Baik-baik, ditunggu. Tunggu ya, sebentar lagi. Jadi kita di sini terlihat Bapak Ibu yang terlihat besar, artinya banyak yang menjawab. Begitu ya Bu Emil ya? Iya, betul sekali Bu Cecil. Grupnya lebih besar dibanding yang lain, artinya lebih banyak menjawab. Berarti ada Bapak Ibu yang menggunakan Google, menggunakan mail, menggunakan grup WA, menggunakan form, menggunakan Line. Masih ada yang ingin menjawab, sudah berapa Bu? Saya buka respon, sudah 17 peserta di kita yang sudah respon. Di atas video tadi ya. Ada sih. Baik. Sudah Bu, kita lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya. Kesulitan yang paling dirasakan dalam melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Yang dirasakan dalam melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Apa Bapak Ibu silakan dipilih. Boleh menjawab lebih dari satu. Bisa nulis. Wow, panasnya. Mantap. Apa ini lagi? Itu sih.
Panasan nih, Bu. Bagus Pak, sambil berjemur nih, anjuran nih. Ya, sambil panasan boleh ya, Dek? Boleh Bu, silakan. Gerimis, nggak bisa panasan. Dek, kalau Mama mau ngomong, ininya dipencet terus ya? Harus dipencet ya? Power ininya, mikrofonnya ini. Sudah Bapak Ibu sudah menjawab? Sudah berapa Bu Emil yang memberikan respon? Baik. Terima kasih sebelumnya atas respon yang sudah Bapak Ibu berikan. Jadi kalau saya Dulu saya balikin ke Bu Emil ya, presenternya ya. Baik Bu Cecil. Terima kasih Bapak dan Ibu atas respon yang sudah diberikan. Jadi kalau melihat respon yang Bapak dan Ibu berikan, Bapak dan Ibu rata-rata apresiasi kami sudah berusaha gitu ya. Karena yang terpenting di masa BDR kali ini, belajar dari rumah kali ini, sebenarnya kan rasionalnya karena adanya pandemi corona ya, infeksi corona, jadi tujuan seperti surat edaran yang diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, poinnya belajar dari rumah hari kali ini dalam masa pandemi COVID, memang tujuannya salah satunya adalah tetap melaksanakan pembelajaran, tapi lebih menitik beratkan bukan pada pemenuhan tuntutan kurikulum, tapi pada kesadaran siswa untuk melakukan pencegahan infeksi COVID. Kalau melihat yang sudah Bapak Ibu respon tadi, sudah banyak yang melakukan dengan berbagai cara, melakukan pembelajaran, kampanye pencegahan COVID yang dilakukan selama interaksi Bapak dan Ibu dengan siswa. Baik, sekarang berikutnya kalau melihat respon yang sudah Bapak Ibu berikan, terlihat sekali bahwa kesulitan kita yang besar itu dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, belajar dari rumah, banyak memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, terkait ini pasti korelasinya nanti dengan pelaksanaan penilaian otentik yang Bapak Ibu lakukan kan. Jadi namanya penilaian otentik selama ini yang sebaiknya berusaha kita samakan persepsi lebih dahulu. Authentic assessment is equal with instruction. Jadi penilaian otentik itu idealnya sama atau berlangsung selama proses pembelajaran. Jadi terbayang hari ini Bapak Ibu ada di tempat lain, siswanya di tempat lain, melakukan penilaian yang harusnya otentik dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Nah, ini kan agak jadi PR besar untuk kita. Berarti ada beberapa strategi yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Salah satunya kerjasama dengan orang tua. Berikutnya juga adalah mengumpulkan bukti aktivitas siswa. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan hari ini. Bapak Ibu tidak bisa melakukan observasi langsung ke aktivitas yang dilakukan siswa seperti biasa Bapak Ibu melakukan di kelas karena kendala belajar dari rumah hari ini. Jadi alternatif lain yang bisa kita gunakan adalah mengumpulkan rekaman aktivitas siswa. Jadi sejenis kita membuat sebuah portofolio aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah juga melihat banyak di antara Bapak dan Ibu yang sudah melakukan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, salah satunya. Karena kenapa? Memang Google Classroom salah satunya memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, bukti aktivitas, penugasan-penugasan yang Bapak Ibu berikan dalam satu tempat yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses kembali pada waktunya nanti. Nah, Bapak dan Ibu, nanti yang sudah biasa pakai bisa ikut bantu saya untuk memberi masukan, memberi informasi, berbagi ilmu di forum kita ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang mungkin Bapak dan Ibu kita bisa sama-sama mulai dengan coba Bapak dan Ibu mengakses Google Classroom.
Mungkin bisa sambil dicoba Bapak Ibu yang sudah pakai PC. Kita langsung diakses Google Classroom-nya. Manakala kita klik Google Classroom seperti ini, ya, kalau di saya, karena saya sudah punya beberapa kelas, tampilannya akan seperti ini. Bu Cecil mungkin bisa share tampilan supaya Bapak Ibu sama. Jadi untuk sebelum bisa akses, Bapak dan Ibu pastikan aktif email Google Bapak Ibu, karena Google Classroom ini basisnya Google. Mungkin sedikit beda dengan Edmodo ya, yang harus punya domain tersendiri di belakangnya, bisa pakai bebas email, tapi kalau Google Classroom fokusnya berbasis pada Google. Jadi Bu Cecil mungkin bisa dibantu share screen-nya kembali, Bu Cecil. Halo, Bu Cecil? Kode Google Classroom-nya apa ya, Bu? Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Kalau sudah masuk ke Google Classroom, Bapak dan Ibu, kita akan membuat kelas kan ya? Kalau kita akan membuat kelas, Bapak Ibu sudah ketemu tanda plus di sini di pojok kanan, seperti ini. Oke, kalau sudah ketemu, Bapak Ibu silakan klik. Di sini ada pilihan join, gabung, atau buat kelas. Bapak Ibu silakan, kita akan klik sama-sama create kelas. Kita akan buat classroom pertama kita. Untuk yang pertama, untuk yang sudah pernah berarti ya, membuat kelas yang kesekian. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah kita akan dapat notifikasi seperti ini. Seperti biasa, persyaratan keamanan untuk memastikan bahwa penggunaannya ini memang kita gunakan untuk kebutuhan yang sesuai kebutuhan kita. Kita klik di sini, kemudian kita continue. Tampilan kita akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Misalnya sekarang kita akan buat kelas, nama kelas kita, kelas 7. Pada bagian ini mungkin kita bisa sebutkan, bagian ini sebenarnya fitur ini menjelaskan saja terkait deskripsi kelas yang akan kita buat. Jadi ini kelas 7 pada section, pada bagian mungkin kita bisa tuliskan ini di subjeknya, bisa kita detilkan. Silakan Bapak Ibu melakukan deskripsi kelas yang dibuat masing-masing sesuai kebutuhan Bapak. Bagian ini kita buat saja, saya buat misalnya di SMP Lamsel ya. Subjeknya, Bapak dan Ibu, karena classroom ini bisa dibuat satu kelas untuk beberapa mapel. Bisa juga satu mapel untuk beberapa kelas. Semua tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Misal Bapak Ibu ingin membuat satu kelas IPA untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, berarti subjeknya bisa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Atau Bapak Ibu mau buat satu kelas untuk kelas 7.1 misalnya, 7.1 atau 7A, yang mau digabungkan, Bapak Ibu bisa mengajar bersama di sini, misalnya mapel IPA, matematika, dan bahasa Indonesia, misalnya silakan. Roomnya ada di ruang apa, silakan kita create. Kalau sudah, deskripsinya sudah diisi, Bapak dan Ibu, silakan diklik create. Oke, tampilan kelas kita akan seperti ini kurang lebih. Ya, Bapak dan Ibu. Nah,
Ibu dan Bapak, di sini ada tampilan seperti ini, kelas 7A SMP Lamsel. Ini yang saya buat, Bapak Ibu silahkan melakukan identifikasi seperti itu. Ibu, Iya Pak? hanya Bu yang buka. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Kalau mau bertanya, Bu Cecil langsung atau gimana baiknya Bu Cecil? Enggak buka Google Classroom-nya yang di mana, Bu? Oh, buka Google Classroom-nya Pak ya. Baik. Saya buka ulang. Bapak buka di browser Bapak dan Ibu di sini misalnya. Silahkan Bapak tinggal tulis Classroom atau apa gitu, silakan Bapak Ibu suka buka Classroom Google seperti ini, kan akan muncul seperti ini ya Pak ya. Sudah dicoba Pak? Classroom. Ulang kembali Ibu dan Bapak, nggak apa-apa ya, sambil yang sudah pernah. Mudah-mudahan tidak bosan. Yang sudah pernah, yang sudah bisa ini SMGMP. sambil nyambi ngopi juga nggak apa-apa. Baik, yang belum pernah Pak, tadi sudah bisa ketemu ini Pak? Google Classroom. Klik saja di browsernya, sudah ketemu seperti ini tampilannya. Suara saya terdengar? Dengar Bu Cecil jelas? Ya, sebentar. Kalau memang Bapak, kalau nggak pergi langsung ke Google aja, kalau bingung ke Google Classroom-nya. Saya bagi layar saya. Oke, dengan layar Bu Cecil mungkin akan lebih jelas. Silakan Bu Cecil. Google. Kok fotonya kuis? Kita lagi belajar. Seperti ini, Bapak klik Google. Ya. Selanjutnya sebelah kanan ada titik-titik ini, Pak. Ya. Ini titik-titiknya, Bapak cari ke bawah. Cari ke bawah, Ya. muncul pilihan Classroom. Ya, boleh. Ke situ pun boleh. Ya. Ya, Ya, Bapak saya coba. ketik. Nanti akan masuk kelas Bapak. Masuk. Tampilannya akan seperti ini. Ya Bu, makasih Bu. Saya coba. Masuk Pak. Kosong, saya hanya punya satu kelas. Oke. Masih kosong. Kalau Bapak belum ada, Bapak akan kosong seperti saya punya. Sama Pak, tampilannya seperti saya. Bapak Ibu yang lain, sambil coba. Bantu sini dulu sini. Sudah seperti ini. Sampai sini masih sama ya Bapak Ibu ya. Kita untuk menambahkan buat kelas, kita klik tanda tambah di pojok sebelah kanan atas. Lihat Bapak, Ibu, lihat kita klik tanda tambahnya. Tambah. Nanti akan keluar pilihan-pilihan untuk penambahan kelas kita. Mana sih ini? Buat kelas. Ada Pak, keluar buat kelas. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Emil. Bentar. Baik. Saya lanjut ya, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan masalah sampai dengan buat kelas tadi sudah tidak ada masalah. Sekarang Bapak dan Ibu. Ya udah Bapak foto. Tadi bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu ya. Dan Ibu, tampilan kelas kita akan seperti ini kurang lebih. Nah, Ibu dan Bapak, sekarang kalau kita sudah buat kelas, berarti kan kita berharap siswa kita bergabung di kelas kita. Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu gunakan supaya anak-anak kita bergabung di kelas kita.
Yang paling mudah pastinya Bapak Ibu kalau sudah punya WA grup kelas, sudah punya saluran lain, Bapak Ibu tinggal berbagi kode kelasnya seperti ini. Nah, kelas ini silahkan Bapak Ibu bagikan ke anak-anak. Jadi, manakala nanti siswa Bapak Ibu akan bergabung ke dalam kelas, tinggal edit, tinggal memasukkan kode kelas ini. Caranya hampir sama persis dengan cara Bapak Ibu awal tadi memasuki Google Classroom tadi. Kalau siswa, jadi sekaligus nih Bapak dan Ibu ya, mau bergabung di kelas Bapak dan Ibu, seperti tadi, ada tanda tambah di ujung kanan, pilih menu join kelas. Gitu. Manakala join kelas, Bapak Ibu kan sudah berbagi kode ini. Anak-anak tinggal memasukkan kode kelas ini. Nah, untuk memastikan Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu bisa bergabung di kelas ini dulu mungkin untuk uji coba supaya memastikan Bapak Ibu bisa membantu anak-anak untuk join ke kelas. Mungkin silakan dicoba Bapak dan Ibu untuk bergabung dengan menggunakan kode kelas ini. Bu, saya nggak bisa masuk ya. Kenapa Bu? Tidak bisa masuk, tidak bisa. Bu siapa ini? Mohon maaf. Wahyu Nani. Bu Lili Wahyu Nani. Wahyu Nani. Nggak bisa masuk ke classroom? Maksudnya nggak bisa, ya, nggak bisa masuk classroom, nggak bisa nulis. Ibu pakai apa sekarang? PC. Pakai PC. Sudah melakukan seperti yang disampaikan Bu Cecil tadi? Nah, saya ketinggalan pada join di awal yang harus mengisi 19.900 ya. Cuma saya mengikuti informasi aja, tapi saya nggak bisa input. Oh, kalau yang tadi Slido, Bu? Iya. Kalau Slido kita lewati dulu, nanti kalau ada kesempatan nanti kita ulang ya daripada kita mengulang dulu. Oke, sekarang untuk classroom-nya sendiri Ibu bisa bergabung? Justru itu menuliskannya kok sebelah mana gitu. Oke, jadi gini, seperti yang Bu Cecil sampaikan, Ibu di browser Google tampilannya seperti ini enggak? Saya ulang Bapak dan Ibu. Muncul tampilannya. Seperti ini muncul? Iya. Oke. Ada titik 9 di ujung kanan. 9. Ya. Di ujung kanan bisa lihat layar saya. Ini ya, saya ada. Sudah. Ada muncul seperti ini. Ibu. Ya, benar. Bawah ada classroom ya. Silakan diklik. Ya, ada classroom. Ada ya Bu ya? Ya. Ini karena saya kelasnya banyak, jadi diabaikan. Kalau Ibu mungkin kosong. Di sini ada tanda tambah kelihatan? Ya. Oke, silakan klik di sini. Sudah. Tanda tambah ya. Kalau Ibu akan membuat kelas seperti tadi yang di awal, Ibu tinggal klik Create Class. Seperti tadi. Kalau Ibu sekarang mau bergabung di kelas saya dulu, di kelas 7A ini, yang tadi saya buat, Ibu silakan join kelas. Bu Nani ya tadi ya? Iya. Oke. Bu Nani, coba. Ibu sekarang join kelas dulu. Ini kata-kata join pun. Sudah klik tanda tambah ini? Iya, tapi dia munculnya malah gambar-gambar SMP lain ya. Join kelas yang kecil ini kali ya? Ya, kecil. Ya. Kecil, Bu, sudah? Ada kelas 7. Nah, Yayasan Al-Azhar dan lain sebagainya. Ibu sudah pernah ikut kelas? Belum. Enggak, ini. Ibu join kelas. Ibu ada tanda tambah ini? Bisa kelihatan? Iya, ini ada.
Ada tulisan join atau create class yang kecil sekali ini. Nah, create class. Nah, silakan Ibu create class, Ibu bikin kelas. Tapi dia ada reaksi ya? Oke, Bun. Oke ya, kalau anak-anak siswa Ibu Bapak mau diminta bergabung, minta mereka untuk klik join class. Jadi itu bedanya, itu aja Bu. Sama prosesnya di awal, kalau Ibu mau buat kelas, create kelas, tapi kalau siswa Ibu dan Bapak diminta bergabung, klik join class. Itu Ibu ya? Ya, join. Oke, sekarang coba kita berharap untuk memastikan Bapak Ibu bisa membantu siswa join, klik join kelasnya. Kan ada tampilan seperti ini. Join kelas. Ya, ada tampilan seperti ini. Kemudian kelas kode. Ya, kode kelas yang tadi saya bagikan, kelas kita, kelas 7 SMP Lampung Selatan ini. Tadi kodenya saya klik ini. Silahkan dimasukkan Ibu dan Bapak kodenya ini. 4 Sudah, Bapak dan Ibu silahkan bergabung. Kalau sudah, berarti Bapak dan Ibu sudah memasukkan kode ini. Sekarang sudah bergabung di kelas 7A SMP Lamsel. Jadi siswa Ibu Bapak besok kalau memandu siswa melakukan hal yang sama. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang saya sudah punya kelas. Bapak Ibu kembali ke kelas Bapak dan Ibu tadi. Boleh, silahkan Bapak dan Ibu kembali ke kelas yang Bapak Ibu buat di awal. Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang ada di kelas kita. Tadi Dengan melihat tampilan orang atau people di sini. Saya sebagai guru, berarti kalau Bapak Ibu nanti punya kelas, berarti ada nama Ibu dan Bapak di sini, ada siswa Bapak dan Ibu di sini. Di sini sudah, saya nggak tahu nih namanya Bu Aska, pada pakai nama pemberian orang tua, apa nama beken. Nah, nggak tahu nih saya nih. Misal di sini sudah ada Bu Aska, Bu Esni ya mungkin, Bu Francisca, Bu Intan, Bu Kesi, dan seterusnya sudah ada di sini. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Sekarang berarti kita sudah punya kelas, siswa kelas kita dimasukkan. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan siswa kita masuk ke dalam kelas yang kita buat. Bapak dan Ibu, berikutnya jika Ibu dan Bapak, tadi saya dari hasil survei terkait permasalahan pembelajaran yang seperti ini, Bapak dan Ibu, kalau saya lihat di sini kan hasilnya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. 76% dari responden di MGMP IMPA menyampaikan kesulitan memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu, untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran seperti saya sampaikan tadi, fokusnya adalah Bapak Ibu yang pertama tentukan dulu goal, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian setelah itu materi terkait itu apa yang bisa kita share di classroom kita. Saya ambil contoh misalnya sekarang kelas 7, yang mengajar kelas 7, mungkin ada yang bisa respon saya? Kelas 7, mungkin ada yang respon, siapa yang mengajar kelas 7? Pembelajaran. Kelas 7? 7 yang kelas 7, ayo. Boleh, silakan. Siapa yang kelas 7? Saya nanya aja, boleh direspon, Pak, Bu? Gopur. Pak Reza? Kalau ingin merespon langsung hidupkan mic-nya aja Bapak Ibu. Silakan direspon yang kelas 7, boleh? Kita langsung praktek menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu munculkan tadi.
Yang di kelas 7? Respon? Saya Bu, kelas 7. Bu siapa? Mohon maaf. Astuti. Astuti. Baik. Bu Sri Astuti, sekarang ini lagi materi apa di kelas 7? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ya Bu ya? Oke. Kira-kira karena tujuan kali ini masa BDR ini adalah kampanye pencegahan COVID, gitu kan ya? Yang bisa kita kaitkan dengan materi pencemaran lingkungan ini apa ya kira-kira? Kalau pencemaran lingkungan kan berhubungan dengan sampah, berarti menjaga kebersihan. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan. Berarti yang bisa kita lakukan sekarang misalnya di masa-masa COVID itu kalau sudah sampai materi pencemaran lingkungan, kita bisa buat materi misalnya efektivitas, kita kan diskusi di bagian bawah layar adalah kita kaitkan Bu ya materi kampanye pencegahan COVID dengan pencemaran lingkungan. Misalnya adalah fokus kita pada efektivitas apakah penggunaan disinfektan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Corona, gitu ya. Tapi kan bukan tujuan pembelajaran kalau ini seperti ini, tapi intinya kita ingin tahu tujuan pembelajaran kali ini adalah mendapatkan pemahaman apakah penggunaan disinfektan dapat mencegah penyebaran virus corona. Kira-kira ini nyambung nggak dengan materi pencemaran lingkungan, Bu? Bu, tujuan mendapatkan pemahaman apa? Ada kaitannya pencegahan. Bisa. Bisa ya. Jadi maksud saya sebegini, Bapak dan Ibu. Karena fokus belajar di rumah kali ini terkait dengan kampanye pencegahan COVID, upayakan aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, salah satu tujuannya adalah itu, kampanye pencegahan COVID. Nah, Bapak dan Ibu, siswa kita digiring untuk temanya itulah poinnya, tapi kaitkan dengan materi. Nah, Bapak dan Ibu, jika ini yang jadi tujuan mereka adalah mendapatkan pemahaman apakah penggunaan disinfektan dapat mencegah penyebaran virus corona, silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira materi yang terkait itu apa yang Bapak Ibu punya? Bapak Ibu bisa klik tambahkan di sini materi. Atau link gitu. Baik, silakan Bapak dan Ibu, silakan tambahkan misalnya kita mau cari YouTube ya. Saya buka YouTube dulu, misalnya di sini. Kita cari video penggunaan disinfektan. Ini kita akan coba Ibu dan Bapak untuk memasukkan video. Bapak dan Ibu tinggal ambil di sini. Terkenal sebagai kota khatulistiwa. Di kota ini bakal jadi tempat bertemunya kesetaraan dalam rumah tangga juga nggak ya? Yuk kita cari tahu. Halo Pak. Saya penasaran banget sama tradisi Dayak. Budaya asli. Kita tinggal di rumah betang. Terbiasa dengan Bapak dan Ibu. Iya. Wah, saya mau banget. Halo Ibu. Kenalin Gary. Aku buat kejutan untuk hari kedua kita. Oke, saya akan coba Bapak dan Ibu, kita akan klik ini, misalnya video ini yang kita ambil. Misalkan video ini yang akan kita ambil Bapak dan Ibu di kelas 7.
Bapak dan Ibu boleh masukkan ini linknya di sini, gitu ya. Jadi nanti anak-anak begitu masuk materi langsung ketemu link ini. Atau kita masukkan di sini search link video seperti ini, akan muncul seperti ini. Kalau ini sudah, Ibu dan Bapak memasukkan ini salah satu materi, kita tambahkan ke kelas kita. Ini mau rapat besok dengan guru-guru, bisa kan? Penggunaan salah kaprah. Ya, tadi misal saya ambil contoh ya Bu ya, ini saya asal aja, yang penting ambil video seperti tadi caranya, ambil linknya Ibu kopikan, silakan, nanti kan munculnya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan jadi salah satu materi yang jadi bahan belajar untuk siswa kita, tambahkan klik add di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada materi lain ada di file Bapak dan Ibu, silakan tambahkan dengan file klik yang klik ini seperti biasa. Mau link yang Bapak Ibu share hanya link seperti tadi, silakan. Dari tambahkan link yang tadi, sama juga nanti ketemunya video tadi. Saya klik add link seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi kan videonya sudah Ibu download dulu, langsung masuk sebagai materi. Sekarang misalnya saya hanya ingin memasukkan linknya, berarti seperti ini linknya. Jika ada materi di Google Drive Bapak dan Ibu, atau ada materi di tempat Bapak dan Ibu yang bisa dimasukkan ke sini, ini misalnya saya masukkan, saya tambahkan seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya asal ya memasukkan ini tidak pasti relevan dengan tujuan pembelajaran. Sampai jam 12 ini pada jam 11. Sampai sini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah cukup jelas bagaimana caranya memastikan tujuan, mengaitkan dengan materi. Berikutnya nanti kita akan lanjut ke penugasan. Ada pertanyaan? Bu Cecil silakan dipandu dulu jika ada pertanyaan. Bu, itu kalau sudah kita ambil dari YouTube itu langsung kita post gitu ya Bu? Ya, kalau ini belum saya post ya, masih di ibaratnya kita kumpulin dulu nih materi. Ya, gitu. materi. Kalau sudah dikumpulkan, nanti sudah oke, ibaratnya siap ditayangkan ke siswa kita post. Atau misal Ibu dan Bapak nih mengerjakan hari ini, tapi materinya untuk 2 hari ke depan, kita save dulu draft. Boleh, ini udah kita save. Oke. Jadi kalau misalnya sudah kita save, manakala besok Ibu Bapak masuk, tinggal ingin langsung post, tinggal bisa langsung post di situ. Oke, sampai sini Ibu dan Bapak. Nih, misalnya sekarang saya masuk lagi ke kelas kita. Kita lihat save announcement yang kemarin. Kita lihat. Kan seperti ini Bu ya. Saya mau post sekarang, saya post jika semua sudah ready. Masih banyak di sana. Nah, jika sudah di-post seperti ini tampilannya Ibu dan Bapak, siswa Ibu Bapak akan melihat tampilan seperti ini. Tujuan pekerjaan kali ini adalah mendapatkan pemahaman apakah penggunaan internet mencegah penyebaran virus corona. Ini bahannya, Bapak dan Ibu mungkin bisa melengkapi dengan instruksi berikutnya. Sampai sini Ibu dan Bapak, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau sudah, saya akan langsung lanjut ke penilaian atau penugasan yang bisa Bapak Ibu berikan terkait ini. Bapak dan Ibu, setelah aliran, mungkin ini bahasa Indonesianya aliran yang pakai bahasa Indonesia, di sini ada tugas. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya? Oke. Untuk membuat sebuah penugasan, Bapak dan Ibu silahkan klik di sini, create. Bapak dan Ibu mau membuat penugasan. Oke, silahkan kita buat assignment di sini. Nah, Bapak dan Ibu kalau lihat di sini, Bapak dan Ibu nanti mau memasukkan kuis yang dibuat dalam bentuk kuisis, bisa dimasukkan di sini? Mau memasukkan soal-soal yang dibuat lewat Google Form yang nanti dipandu Bu Cecil,
bisa juga dimasukkan di kelas kita. Masukannya tinggal nambahkan di sini nanti. Misalnya kita ini buat tugas proyek presentasi tentang penggunaan disinfektan. Misal seperti itu. Ibu membuat instruksinya seperti ini, walaupun ini opsional, pilihan, boleh diisi, boleh tidak, tapi saya perlu mengingatkan ke Bapak dan Ibu bahwa kegagalan pembelajaran salah satunya karena ketidakjelasan instruksional. Jadi Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah tugas ini sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu yang tadi, berarti kita deskripsikan instruksinya sejelas mungkin ke siswa. Misal, 1, lakukan pengumpulan informasi tentang macam-macam disinfektan yang digunakan untuk mencegah COVID. Kemudian yang kedua, berarti Ibu dari sini kan cukup jelas, meminta anak-anak mencari informasi dari manapun, kalau mau dijelaskan lagi dari internet, dari buku, silakan Ibu Bapak dilengkapi. Berikutnya, misalnya Ibu dan Bapak meminta anak-anak melakukan kajian dari beberapa sumber informasi untuk mengambil kesimpulan tentang manfaat penggunaan disinfektan. Berikutnya yang ketiga, sajikan dalam sebuah bahan tayang. Bapak Ibu misalnya minta dalam bentuk PPT. Kalau sudah instruksi ini sedetil ini, mudah-mudahan sudah tidak ada mispersepsi di antara siswa. Jadi langkah-langkah tugasnya sudah cukup jelas. Mau seperti ini atau seperti apa, Bapak Ibu silahkan berkreasi. Kalau Bapak dan Ibu sudah, kita akan create tugasnya. Sampai sini, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini misalnya Bapak dan Ibu ingin memintanya dalam sebuah tugas. Di samping ini sudah ada penjelasannya Bapak dan Ibu. Tugas ini untuk siapa? Kalau mau tugas kelompok, Ibu sudah tahu siapa ketua kelompoknya. Berarti tugas ini misalnya hanya untuk Bu Francisca. Ini saya uncek dulu semua. Tugas ini hanya untuk ketua kelompok. Jadi misalnya ketua kelompoknya yang mau diminta mengumpulkan tugas mewakili kelompok. Berarti saya hanya minta Bu Francisca. Misalnya saya minta Bu Ratna Dewi misalnya. Saya akan minta Bu Sri Astuti misalnya gitu ya. Berarti tugas ini mengumpulkan hanya ketua kelompok. Tapi kalau tugas ini tugas individual, semua siswa, ya berarti tinggal klik. Ini untuk semua siswa. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak, kita punya tenggat waktu pengiriman tugas anak-anak ini. Kan tugas akhirnya dalam bentuk bahan tayang. Misal Ibu Bapak mau membatasi waktu pengumpulannya sampai dengan tanggal 30 April, berarti kita klik 30 April, waktunya pukul berapa? 12 malam, ya sudah berarti ini waktunya 12 malam. Topiknya ini sedang tentang corona, COVID. Misal seperti itu. Oke, jika ini semua sudah terisi, Bapak Ibu, kita jadikan ini penugasan ke siswa, kita munculkan klik yang di ujung kanan, assigning. Oke. Berarti seperti ini, tugas proyek presentasi tentang penggunaan dan seterusnya sudah ada. Bapak Ibu,
Kalau kembali ke aliran, ini kan halaman pertama yang dibuka anak-anak manakala mereka bergabung ke Classroom. Seperti inilah yang akan tampil penugasannya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sementara saya kembalikan Bu Cecil dulu untuk memandu. Jika ada pertanyaan, Bu Cecil, silakan. Ya, terima kasih Bu Emil untuk materinya. Ya, terima kasih Bu Emil untuk materinya, Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini kita sudah sampai membuat kelas, memasukkan peserta didik, memberikan kode kelas, membuat bahan ajar, memasukkan bahan ajar untuk diberikan kepada siswa, memberikan penugasan kepada siswa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu langsung bertanya atau menulis di kolom chat, silakan. Suaranya kurang jelas, Bu. Halo, suara saya kurang jelas atau suara siapa yang kurang jelas, Pak? Suara Bu Emilnya tadi, mungkin koneksi Bapak. Nanti insya Allah kalau memang sudah ada, nanti kita bisa share rekamannya. Bapak Ibu mungkin di sini belum terlalu detail yang diberikan oleh Bu Emil. Kami berharap Bapak Ibu bisa menggunakannya, mempraktekannya, sehingga akhirnya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari Google Classroom ini seperti apa. Ibu. Ya, Pak, boleh? Ya, Pak siapa? Pak Samsul, Bu. Pak Samsul. Iya. Mau tanya, Bu. Boleh. Ini mungkin karena apa ya? Jaringan juga agak kurang bagus. Ada nggak ini, Bu, nanti catatannya, langkah-langkahnya untuk di-share di grup gitu, biar kita. Terima kasih Pak Samsul pertanyaannya. Bu Emi sudah membuat bahan tayangnya, PowerPoint-nya sudah. Jadi sudah nanti akan diberikan kepada Bu Nancy untuk disebarkan di grup MGMP Bapak Ibu sekalian. Jadi PowerPoint-nya bisa dijadikan sebagai tutorial. Ya, di situ sudah terlihat. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lainnya? Satu lagi boleh, Bu? Boleh, Pak. Gimana kalau kita ngajar itu di rumah, terus anak-anak semua bisa melihat kita ngajar gitu. Kalau untuk bisa interaksi langsung, bisa menggunakan platform video conference seperti ini, Pak. Mungkin bisa dengan Zoom, mungkin bisa dengan Webex. Kalau untuk Google Classroom, apakah bisa untuk interaksi langsung? Silakan Bu Emil dijawab pertanyaannya Pak Samsul, Bu. Baik Pak Samsul, ini pertanyaannya yang luar biasa. Pertanyaannya Pak Samsul adalah apakah Google Classroom ini bisa digunakan untuk Vicon ya, maksudnya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau mau menggunakan Vicon, Bapak dan Ibu bisa memasukkan link Vicon tapi dengan platform yang lain. Maksudnya begini, misalnya Bapak Ibu minta anak-anak join pakai Zoom, Bapak Ibu klik masukkan link Zoom-nya, paling hanya itu yang bisa dilakukan karena fasilitas video conference di Classroom-nya sendiri yang langsung ada di situ nggak ada, Pak. Mungkin kalau bisa dicek satu-satu di sini, Bapak dan Ibu, kita tidak ada menu untuk melakukan video conference langsung. Akan tetapi, jika Bapak dan Ibu mau akan melakukan, mohon maaf saya malah lupa belum start video. Misal Bapak dan Ibu mau melakukan video conference dengan siswa, linknya bisa dimasukkan di Classroom kita. Bapak Ibu menjadwalkan tanggal sekian kita mau Vicon seperti itu. Viconnya dengan Zoom misalnya, itu yang bisa dilakukan, Pak. Mungkin itu jawabannya, Bu Cecil? Ya, Bu, makasih Bu Emil. Pak Samsul, Bu Emil, terima kasih. Jadi Pak Samsul dan Bapak Ibu sekalian, untuk Google Classroom ini dan mungkin beberapa platform pembelajaran secara e-learning
seperti kelas maya, ataupun Edmodo, ataupun MOOC, itu memang tidak bisa melakukan koneksi langsung. Kita berhubungan interaksi langsung. Jadi platform yang ada biasanya merupakan platform untuk menyimpan media pembelajaran, memberikan materi pembelajaran, dan juga melakukan penilaian. Untuk melakukan koneksi langsung, interaksi langsung, biasanya digunakan platform lain, misalnya video conference seperti Webex, seperti Zoom, dan ini linknya dimasukkan ke dalam kelas maya kita, misalnya Google Classroom, ataupun kelas maya, ataupun juga Edmodo dan Emosi. Nah, untuk selanjutnya, di situ berarti Bapak Ibu menggunakan dua platform dan bisa berinteraksi langsung. Kalaupun untuk kuis, kuisnya bisa masukkan juga linknya bila ingin menggunakan Quizizz ataupun Google Form. Itu ya Pak Samsudias dan Bapak Ibu. Ya Bu. Di kelas, bagaimana prakteknya nanti? Sampai saat ini masih ada yang membingungkan Bapak Ibu, boleh ditanya. Kita masih buka sesinya untuk bertanya. Sambil Bu Ferismayanti mungkin bersiap-siap untuk kuisis, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya boleh menambahkan sedikit ya, Bu Sesi? Oh ya, silakan. Mbak Emi ya. Tadi ada yang mau bertanya sepertinya? Iya Bu, ini Bu. Berarti kan kalau kita mau buat classroom seperti ini, berarti maksimal untuk satu kelas dan berarti siswa kita juga harus mempunyai HP kan Bu? Dengan yang memadai gitu. Oh iya, kalau namanya Classroom ini kan platform kelas digital ya Bu ya. Device-nya nggak harus HP, bisa saja alatnya dia pakai laptop, PC bisa. Itu kendalanya, salah satu kendalanya ya. Jadi poinnya pemanfaatan kelas maya itu tetap harus berbasis jaringan. Jadi harus bisa pakai internet gitu Bu. Ada kuota ya Bu ya. Nah iya, ada jaringan nggak ada kuota itu sama juga ini ya Pak, hoax ya. Jadi itu kendalanya seperti itu. Nah, ada sinyal. Dan ada sinyal. Nah, seperti itu. Intinya kelas maya, kelas digital semua itu basisnya harus ada jaringan. Nah, ini hal-hal yang memang perlu diantisipasi oleh kita semua yang lebih tahu kondisinya kan Bapak dan Ibu. Seandainya yang seperti itu tidak memungkinkan, berarti penugasan-penugasan yang diberikan sifatnya itu ya berarti nggak bisa dikumpulkan lewat kelas maya. Sebuah penugasan yang basisnya project yang dikumpulkan pada saat waktu kita masuk ke kelas. Paling seperti itu ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Jadi menanggapi apa yang ditanyakan Bapak tadi Pak terkait seperti apa penggunaan dan seterusnya, termasuk menyambungkan apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Feris dan Bu Cecil berikutnya. Bentuk-bentuk penugasan yang bisa dimasukkan di Classroom, tadi bisa dimasukkan Quizizz, bisa dimasukkan Kahoot, silakan dimasukkan di situ. Jadi Bapak dan Ibu ini sebuah alternatif yang bisa Bapak dan Ibu optimalkan. Tapi sebelum berganti presenter, pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah apapun toolsnya, apapun alatnya, apapun medianya yang Bapak Ibu lakukan, mohon diingat sekali lagi pesan Bapak Menteri terkait belajar di rumah. Bahwa aktivitas pembelajaran kita bukan semata-mata mengejar target ketercapaian kurikulum, tapi yang terpenting adalah membangun kesadaran, mengedukasi siswa, khususnya semaksimal bisa juga mengedukasi lingkungan siswa supaya bisa melakukan kampanye pencegahan COVID-19. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi sementara nih saya cukupkan untuk materi Classroom. Nanti bisa dilanjutkan dengan Bu Feris untuk materi berikutnya, juga dengan Bu Cecil. Tapi kita akan tetap bisa diskusi di kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Sampai saat ini saya kembalikan waktunya kepada Bu Cecil. Silakan Bu Cecil. Ya, terima kasih Bu Emilia. Bapak Ibu,
untuk jadwal hari ini sesungguhnya kita mempunyai 3 jadwal, yaitu Google Classroom, Quizzes, dan juga Google Form. Sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 1 materi, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi selanjutnya adalah Quizzes. Di sini juga bisa dijadikan media untuk pembelajaran yang aktif, Bapak Ibu. Siap? Sudah siap? Oke, suaranya belum saya hidupkan. Coba tes lagi, Bu Feris. Sudah siap? Sudah siap. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ya, kita maraton ya. Langsung ya Bapak Ibu ya, kita maraton gimana? Kan masih mau bayar. Orang ini berapa kali? 5 kali. Ya, lanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi dari Bu Feris Mayanti untuk Quizzes. Mengingatkan kembali, jangan lupa absen. Bapak Ibu, nanti Bu Feris akan memberikan link absennya yang sudah saya bagikan juga di chat, supaya kita bisa mengetahui siapa Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan. Terima kasih. Selanjutnya Bu Feris, silakan untuk materi kedua. Silakan Bu Feris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyehatkan kita semua ya Bapak Ibu, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tentang Google Class yang di dalamnya banyak sekali yang bisa diintegrasikan Bapak Ibu. Di antaranya tadi sudah diajarkan bagaimana cara kita memasukkan materi, kemudian tugas-tugas dan juga penilaian. Nah, yang ingin kami sampaikan berikut ini adalah mengenai penilaian yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam Google Class yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Nah, sekarang saya lebih pada tutorial bagaimana kita membuat quizesnya ya Bapak Ibu. Sebelum masuk kepada prakteknya langsung, saya akan menayangkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, bangetin deh nih. Oke. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Quizzes adalah salah satu jenis penilaian, sama dengan Kahoot, sama dengan jenis yang lain Bapak Ibu. Tapi quizzes ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan Kahoot. Kalau Kahoot itu bisa langsung ditayangkan di dalam kelas secara online. Quizzes pun demikian, tetapi quizzes ini bisa diakses siswa dari rumah. Jadi sangat berguna ketika kita sudah menyeting Google Classroom yang tadi itu, kemudian dilanjutkan di dalamnya Bapak Ibu mempersiapkan satu jenis penilaian yang menggunakan quizzes ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membuat suatu bentuk quizzes sudah selesai, Bapak Ibu pada akhirnya juga akan memperoleh atau mendapatkan link, yang link itu akan Bapak Ibu share di dalam Google Classroom yang tadi. Oke, di sini saya bisa jelaskan sedikit perbedaan Kahoot dengan quizzes ya Bapak Ibu. Kalau Kahoot itu dia memerlukan layar lain seperti LCD, soal akan muncul di dalam layar. Kemudian sedang pilih jawaban
ada di Android peserta dan bisa ditampilkan di layar LCD di dalam satu ruangan. Nah, kalau Kahoot, itu jawaban satu orang siswa bisa dilihat oleh siswa yang lain. Kemudian Kahoot juga itu dipermainkan secara bersama-sama dalam waktu yang serentak. Nah, kalau kuisis ini tidak perlu menggunakan LCD secara khusus karena bisa dimainkan atau dijawab siswa melalui laptop, komputer, atau handphone yang kita buka sendiri. Orang lain tidak bisa mencontek jawaban yang kita berikan. Pertanyaan antara kita dan orang lain bisa berbeda-beda. Ini kelebihan dari kuisis ya Bapak Ibu. Jadi sangat baik sekali kuisis ini kalau Bapak Ibu bisa buat, kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom yang tadi. Oke. Saya kira kita akan langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Kalau tadi membuka browser untuk Google Classroom, sekarang kita buka browser yang baru Bapak Ibu. Coba silakan Bapak Ibu buka browser yang baru. Saya share dulu. Bapak Ibu sudah buka browser yang baru? Oke. Ketika kita akan membuat kuisis, yang pertama kita lakukan adalah mendaftar, Bapak Ibu. Setelah mendaftar, baru kita bisa masuk untuk meng-create atau membuat kuisisnya. Nah, sekarang coba kita buka browser, kita ketikkan di sana quizzes.com. Seperti ini ya, Bapak Ibu sudah terlihat di layar. Halo Bapak Ibu, apakah terlihat layarnya Bu Feris? Kalau di tempat saya tidak muncul. Apakah di tempat Bapak Ibu muncul? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan Bu Feris. Hitam ya Bapak Ibu ya? Iya hitam. Iya, Bu Feris layarnya belum muncul, Bu? Muncul layarnya. Ya. Coba diulang lagi Bu. PowerPoint-nya muncul, tapi browsernya belum. Ya, oke, saya share lagi ya. Ini sekarang sudah kelihatan? Ya, terlihat. Bapak Ibu sudah ketikkan quizzes.com di browser yang baru? Sudah? Langsung praktek ya Bapak Ibu. Langsung dicoba. Langsung dicoba supaya minimal kita punya beberapa pertanyaan yang bisa kita praktekkan. Oke, kalau sudah di sini quizzes.com, kita pilih quizzes yang free Bapak Ibu. Kita pilih free saja, ini gratis ya, nggak usah yang kita pilih yang berbayar. Kita pilih yang free. Oke, di sini. Oke, sehingga muncul ini Bapak Ibu. Sudah sampai di sini kah? Quizzes free. Tahapannya kita baru pada mendaftar ya Bapak Ibu ya. Kita baru mau mendaftar ke quizzes free-nya. Yang harus diisikan di sini adalah pada sign up. Coba silakan. Saya tidak bisa sign up lagi karena sudah join, sudah punya akun di sini. Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk membuat kuisis, silakan sign up di sini. Sign up di sini. Silakan mengisikan
akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Coba saya pakai akun Gmail yang lain ya. Bapak Ibu, di sini ada tanda centang atau tanda silang. Kalau tanda centang yang muncul berarti akun Gmail Bapak Ibu diterima. Tetapi kalau di sini yang muncul tanda silang berarti akun Gmail Bapak Ibu itu sudah digunakan di sini. Artinya mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan. Wisisnya langsung saja di next. Halo Ibu. Ibu. Ya, halo. Ngetiknya di mana? Join game atau sing up, Bu? Yang mana, Bu? Sing apa? Sing apa kalau masih baru? Kalau baru sing up. Ya. Kalau join Bapak sebagai peserta. Yang ini ya, Pak? Ya, Bu. Sudah, Pak? Terus? Sing up sudah? Itu yang diisi apa, Bu? Ya, oke. Bapak sudah punya akun Gmail? Sudah. Oke, sekarang diklik sign up-nya. Sudah? Di sini, Pak. Welcome to Quizzes. Kita menggunakan Gmail kita ya, Pak. Ya. Kita menggunakan Gmail kita. Saya coba pakai Gmail. Coba Bapak ketikkan Gmail Bapak. Oke, sampai di sini checklist, Pak. Ya. Ini Bapak baru ya. Oke, next. Ya, data 3 gambar. Sampai di sini. Sudah. Ya, pilih teacher. Oke, sudah Pak? Ya, lagi mutar. Ya. Ya, di sini dia minta lagi first name, nama depan. Ini topik katanya, Bu. Ya, titel ini judul, Pak. Bapaknya Mr. atau Mrs. Mister ya. Oke, sudah seperti ini, Pak? Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar, Bu. Ya, ditunggu. Kalau sudah diisikan Gmailnya tadi, kemudian dikasih password, next, sampai keluar halaman quizesnya. Sudah? Tampilannya sudah, Bu. Tapi saya tadi belum ngerti, Bu. File name itu di mana, Bu? Mana, Pak? File name yang nama awal. Ya. Di sini. Ya, yang kliknya di mana, Bu? Itu, Pak, di kolom yang Ini ada create a new quiz.
tadi Bu, udah. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah keluar halaman muncul seperti ini, Pak. Bapak Ibu yang sudah mencoba. Oke. Tadi udah muncul Bu. Terus ininya Bu. Ya. Ini adalah halaman atau layar untuk kita memulai pembuatan kuisnya ya Bapak Ibu. Kan kita di sini fungsinya sebagai guru, perannya sebagai guru, kita akan membuat soal dan jawaban yang kita butuhkan sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, pada layar terlihat ada kotak warna ungu, Pak. Create quiz. Pak. Ya, Bu. Atau ini juga boleh di pojok sebelah kiri yang di bawah Mr. Surya. Kalau punya saya ini di tanda plus ini bisa diklik. Oke, di sini sudah sampai sini, Pak. Sudah sampai situ, Bu. Oke, nama kuisnya apa? Misalkan materi apa atau pokok bahasan apa? Coba misalkan apa ya, Pak? Ya, dan optik. Lensa dan optik. Ya, Bu. Ya, oke. Misalkan inilah ya. Kalau tadi Bu Emir sampaikan materi yang diminta untuk disampaikan kepada siswa terkait dengan COVID-19, ini pun nanti bisa Bapak sesuaikan saja karena ini kita praktek membuatnya saja, kita buat yang simple terlebih dahulu. Jika nanti Bapak akan membuat kuis yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan materi Bapak Ibu sekalian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, di sini pilih kepada subjek apa yang Bapak Ibu tentukan. Di sini ada bahasa Inggris, matematika, kemudian biologi, sosial. Kita sains ya Pak ya, misalkan kita pilih sains ya. Di sini kita pilih, ini sudah ada Pak, berarti ini pokok bahasan kita, lensa dan optik, bisa diedit. Kalau misalnya Bapak merasa, oh ini nggak cocok, ini bisa diedit di sini. Kemudian kita akan membuat new question atau pertanyaan yang baru. Nah, di sini ada pilihan, ada 5 warna di sini, kita akan memilih bentuk tanya jawab kita seperti apa? Apakah multiple, checkbox, fill in the blank, kemudian ada juga open ended dan full. Nah, di sini misalkan kita pilih multiple choice ya Pak ya, bentuk dari tanya jawab kita. Oke, sudah terbuka. Di sini kita ketikkan pertanyaan kita Pak. Misalkan pertanyaannya tentang pelajaran IPA, apa ya Pak ya? Misalkan ini ya Pak, contoh lensa cembung adalah itu ya. Misalkan contoh lensa cembung, misalkan Bapak pilih jawabannya cermin dulu ya Pak. Kita pilih jawaban yang salah misalkan. Kemudian yang kedua jawaban yang benar. Contohnya apa? Spion. Spion kendaraan. Kemudian di sini
misalkan kaca jendela misalkan, atau apa yang menurut Bapak Ibu pas di sini. Kemudian, Bu, iya Pak. nggak bisa ngetik sini, Bu. Oh, nggak bisa ngetik. Di bawah contoh lensa cembung itu. Diklik dulu Pak. Iya, udah. Oh, nggak bisa ngetik. Iya. Harusnya bisa sih Pak. Coba diklik-klik Pak. Jadi warna ini kan, Bu? Bukan yang di warna ini Pak, yang di sebelah kiri yang kosong. Oh, sebelah kosong. Ini Pak, yang saya contohkan ini. Sudah bisa terlihat Pak di sini. Iya, iya. Bukan di warna-warna ini, di sebelahnya yang di halaman yang putih. Oke, Bu, bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Dilanjut ya Pak. Ini contohnya saja yang sederhana yang bisa kami buat. Misalkan dari pertanyaan ini kemudian ada 4 pilihan. Bapak tentukan mana jawaban yang benar. Misalkan ini yang betul, Bapak beri tanda warna hijau. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Kemudian di sini sebenarnya banyak kreasi yang bisa dibuat Bapak Ibu ya. Di sini ada kalau kita akan menambahkan image atau menambahkan gambar. Kemudian di sini waktu Pak. Kita beri waktu berapa lama kira-kira pertanyaan kita itu bisa dijawab oleh siswa. Misalkan kalau pertanyaannya sederhana, kita kasih waktu yang sedikit, misalkan 30 second. 30 second. Ya, tapi kalau misalkan ini bentuknya quotes yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, mungkin kita beri waktu 2 menit, begitu Pak. Oke, kalau sudah selesai kita save. Nah, kita sudah dapat 1 pertanyaan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Bisa diikuti ya? Kalau akan kita edit, misalkan ada kata-kata yang salah atau ada yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu tinggal pilih di sini, edit. Kita akan kembali lagi ke sini, editnya, kemudian di save lagi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kita pilih lagi new question. Kita lanjutkan multiple choice-nya berupa pertanyaan kedua. Bapak Ibu, sudah berhasil untuk mencoba membuat pertanyaan? Dan bisa ya. Bu, ulang Bu, untuk gimana Pak? Untuk buat soal yang kedua gimana Bu? Oh, di atasnya, oke kita kembali ya Pak. Ya.
Ya, saya juga ketutup. Saya coba lagi. Oke. Sampai di sini tadi apa? Ya, Bu. Halo kawan-kawan yang lain. Halo. Mana suaranya? Oh, Pak Samsul. Setiap akan membuat pertanyaan yang baru, diklik di new question, Pak. Kalau kita sudah ketemu, Pak? Question. Ya, yang di atas ini. Ketemu, Pak? Belum, Bu. Ya, ini di sini, di atas ini. Oke. Saya tunggu ya. Bapak Ibu yang lain sudah mencoba juga? Oke, ketemu ini. Pilih multiple choice-nya. Apa pertanyaannya, Pak? Misalkan kita buat pertanyaan sederhana saja, contohnya ya. Kaca cembung. Misalkan taruh aja jauh-jauh, jangan duduk-duduk. melihat depan kan pada spion mobil misalkan lagi Itu ya tadi ya. Ini pertanyaan ini jawabannya ada 4. Kan jawaban yang benar kita beri checklist. Kemudian kita save. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Oke, kita save. Jangan lupa di sini diberi waktu ya, berapa lama siswa akan menjawab pertanyaan kita. Berapa second? Misalnya 20 second karena pertanyaannya singkat, kemudian di save. Kita sudah mendapatkan satu pertanyaan. Mau lanjut ke pertanyaan kedua, kita klik lagi question yang kedua, pilih lagi multiple choice-nya. Itu seterusnya Bapak Ibu. Sampai di sini sudah dicoba? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah dapat berapa pertanyaan, Pak?
Baru 2, Bu. Bisa, Ya, sudah cukup. Kita nggak apa-apa, Pak. Kita peragakan dulu yang 2 ini ya, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian coba saya buat singkat saja ya. Pak Edwin. Halo, Pak Edwin. Oke. Saya beri soal 2 di sini. Oh ya, ini. Sudah, Pak? Misalkan kita sudah membuat sejumlah pertanyaan yang kita butuhkan. Di sini untuk sampel saja kita hanya butuh 2 pertanyaan. Bapak Ibu ketika nanti membuat bisa membuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekali, bisa 10 dan seterusnya. Kita anggap kita sudah selesai membuat sekian pertanyaan dan jawaban yang kita butuhkan, maka kita akan mengklik finish quiz. Sudah ketemu Pak finish quiz-nya? Bu. Udah, Bu. Udah. Quiz. Kita klik finish ini, kita akan memperoleh kode atau nomor yang akan kita share nanti kepada siswa. Oke, kita finishkan. Ini Bapak Ibu bisa pilih bahasanya, cari yang bahasa Indonesia, isikan di sini. Indonesia. Grade-nya misalkan berapa tahun gitu ya. Kira-kira anak-anak yang jawab 10 tahunan misalkan sampai berapa tahun, misalkan 12 tahun. Siapa yang akan menjadi sasaran, apakah umum ataukah tertentu, misalkan privat ataukah khusus gitu. Nah, udah kita saja misalkan save. Oke, sudah sampai di sini Pak. Nah, ini kita sudah jadi walaupun baru 2 pertanyaan saja untuk memunculkan link yang dibutuhkan bisa diklik play live. Nah, kemudian di sini kita mengklik host game. Number join-nya yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk join dengan Quizzes? Ya sama dengan ketika kita menggunakan Kahoot tadi, mereka buka di browsernya quizzes.com, kemudian pilih join, dan selanjutnya sampai anak-anak mengisi number ini. Nah, ini bisa kita share kepada siswa walaupun mereka berada tidak di dalam suatu ruangan dengan kita, artinya anak-anak berada di rumah dan kita berada di tempat kita, Bapak Ibu tinggal meminta anak untuk join ke dalam browser, untuk anak-anak masuk ke dalam browser dan join bersama kita masuk ke Quizzes-nya dengan menggunakan number yang sudah keluar ini, Pak. Oke, nanti akan kami share juga. Di sini ada tutorialnya, Bapak Ibu, PowerPoint yang sudah kami buat. Mudah-mudahan akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan Quizzes ini. Nah, sebagai tambahan pengetahuan juga Bapak Ibu, kalau kita mengalami kendala-kendala dalam pembuatannya, Bapak Ibu juga bisa mencari di YouTube, itu banyak sekali tutorial yang terkait dengan berbagai macam aplikasi.
Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya barangkali atau langkah-langkah yang kurang jelas dari pembuatan kuisis yang tadi. Iya Bu, kami udah nyoba, tapi kami masih menunggu tutorialnya Bu ya. Iya Pak, karena ini belajar jarak jauh ya Pak ya, jadi mungkin banyak hambatan-hambatan juga, terutama memang kita membutuhkan sinyal yang kuat, kemudian fasilitas yang mendukung begitu. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita patah semangat ya Bapak Ibu ya. Tetap belajar, kemudian media yang kita pergunakan sebetulnya tidak harus canggihnya, cukup dengan Android yang biasa kita miliki, kita sudah bisa. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, karena ini Bentar, Bu. kita akan, ya Bapak, gimana Pak? Ini yang kita bisa komunikasi ini yang karena Webex itu ya Bu ya? Iya Pak, ini platform yang kita gunakan Webex. Webex. Nggak, artinya kalau kita mau rapat dengan guru-guru bisa pakai Webex ini ya Bu ya? Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Ada beberapa platform yang bisa dipakai. Sebetulnya tidak hanya Webex. Namun kali ini LPMP menggunakan Webex karena ini yang kita sudah kontrak Pak. Sudah jalan 1 tahun ini. Mungkin ke depan PMP pun akan mencoba platform yang berbeda. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Sudah Bapak Ibu? Ya Bu. Iya Ibu, silakan. Bu, tadi saya ketinggalan. Untuk yang kuisi tadi, untuk yang siswa itu juga daftar seperti guru tadi Bu ya? Untuk siswa. Iya, kalau dia pemakai baru sama sekali, belum pernah mendaftar, sama Bapak Ibu. Baju robek maksudnya. Sama hanya nanti pilihnya bukan teacher ya, tetapi studentnya. Iya Bu, makasih Bu. Mudah-mudahan kalau sudah dipraktekkan akan semakin jelas ya. Dan jika terjadi kendala atau apa sesuatu yang mati langkah begitu Bapak Ibu, silahkan WA ke kami atau di grup kita. Mudah-mudahan sama-sama kita sharing mengenai bagaimana solusinya. Sudah ya, dan kami Bapak Ibu sekalian, materinya sudah? Ya, kami kembalikan ke Bu Cecil. Oke, halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, sudah 2 materi yang kita sampaikan. Nanti sudah pukul 12 kurang 4 menit. Jadwal kita sampai pukul 12. Dan seharusnya 3 materi yang akan kita berikan Bapak Ibu sekalian. Yang belum kebagian adalah saya. Sebenarnya saya ingin memberikan materi saya tentang Google Form. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Google Form sebelumnya. Ini yang saya ingin infokan kepada Bapak Ibu, bagaimana membuka Google Form, membuat password atau token, membuat soal, membuat kuis atau nilainya, mengacak soal dan pilihan, memberikan batasan waktu. Tapi kita sekarang sudah mendekati pukul 12 siang. Tadi saya sempat ya, kita mau sholat zuhur, Bapak. Saya juga sempat komunikasi dengan Bu Nancy karena waktu kita sudah mepet sekali, tetap ibadah yang lebih utama Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin Bapak Ibu sudah lelah, kami akan akhiri di sini. Nanti kita akan, saya sudah komunikasi dengan Bu Nancy, kalau memang Bapak Ibu masih berminat untuk sesi yang ketiga untuk Google Form, kita jadwalkan ulang waktunya. Mungkin minggu depan antara Selasa sampai Kamis, bila Bapak Ibu berkenan silakan komunikasi di MGMP
Nanti kami akan siapkan lagi waktunya. Kita berikan lagi kesempatan untuk kita bisa bergabung. Bu Nancy ada yang ingin dibicarakan, diinfokan, boleh Bu? Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini Alhamdulillah kita sudah bertambah wawasan dan ini mohon maaf untuk partisipan sepertinya berkurang ini di akhir session. Biasa. Kelihatannya ini kendalanya di itu Bu, sinyal. Saya sendiri tadi agak terputus-putus juga gitu. Karena masing-masing wilayah. Pak Samsul juga nggak kelihatan itu wajahnya dari tadi. Baik Ibu, nanti kami jadwalkan ulang. Kalau bisa Ibu, kalau boleh memohon tetap di hari Kamis, karena absen online itu nanti kan bisa kami cetak untuk pelaporan di MGMP. Karena hari MGMP kami hari Kamis, ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana harapannya tetap di hari Kamis. Gitu. Ya, boleh Bu Nancy, nanti kita bikin jadwalnya lagi. Untuk absen online, Bapak Ibu yang sudah absen, nanti saya akan share ke Bu Nancy. Kalau yang belum absen, linknya juga saya berikan ke Bu Nancy. Saya tunggu sampai sore nanti. Mungkin masih ingin tadi sudah tergabung di room tapi belum sempat absen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang kami berikan saat ini masih baru kulitnya. Yang lebih bisa memanfaatkannya adalah Bapak Ibu sekalian yang menjadi guru, menjadi fasilitator, menjadi pengajar, menjadi narasumber, menjadi motivator buat siswa Bapak Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan hanya sedikit sekelumit, belum mendetil. Bapak, seiring berjalannya waktu, sering digunakan, sering dipraktekkan, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali hal-hal baru yang bisa digunakan dari Google Classroom ataupun dari Quizzes. Karena memang sekali lagi, ini adalah skill, ini adalah keterampilan yang akan semakin berkembang, semakin bisa kita praktekkan pada saat kita sudah menggunakannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah mulai mendekati akhir. Mohon maaf bila kami banyak salah kata, salah tindak, ataupun kurang memuaskan. Nanti di sesi selanjutnya, untuk Bu Feris dan Bu Emil tetap akan join. Mungkin di sana kalau memang Bapak Ibu sudah mempraktekkan, sudah menggunakan Google Classroom atau Quizzes ternyata masih bingung, boleh bertanya di pertemuan selanjutnya. Jadi, silakan dipraktekkan dulu seminggu ini. Kalau kata Bu Nancy, biasanya Kamis pertemuan MGMP, jadi Senin sampai Rabu silakan dipraktekkan. Kalau memang ingin digunakan apa yang tadi telah kita sama-sama bahas. Kalau memang selama Bapak Ibu mempraktekkan ada kebingungan, boleh nanti diulang kembali, ditanyakan pada pertemuan kita hari Kamis lagi. Jadi itu Bu Nancy, Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak sudah setia di dalam room ini, sudah bertahan selama 2 jam, menghabiskan kuota. Semoga apa yang Bapak Ibu keluarkan mendapatkan hasil yang setimpal dan bisa dipraktekkan dan akhirnya lebih bermanfaat lagi. Untuk Bapak Ibu yang tadi saya yakin Bapak Ibu menyimak semua meskipun pasif ya, nggak bertanya, tapi insya Allah moga-moga bisa digunakan. Sekali lagi kami izin pamit. Silakan Bapak Ibu meninggalkan room dengan mengklik tanda silang live meeting, silakan. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di lain waktu dan tidak ada snack, Bapak Ibu, tidak ada makan siang, yang di rumah masing-masing. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Jumpa lagi. Tetap semangat walaupun school from home.